الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جعل في طاعته عز الدنيا والآخرة للطائعين وجعل في معصيته ذل الدارين للعاصين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تطهر القلوب من الغش اللعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أطوع الخلق لرب العالمين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فإنها شعار المتقين ووصية الله للناس أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي آية أخرى قال الله سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang berbahagia, demikian firman Allah Al-Quranul Karim yang baru saja kita simak, kita dengar bersama. Allah memberikan tuntunan kepada kita. Isi tuntunan Allah tersebut antara lain, orang-orang yang benar-benar takut kepada kebesaran Tuhannya dan orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, sesungguhnya surga yang paling pantas untuk tempat tinggal mereka. Hadapkan hatimu, wajahmu kepada agama Allah ini dengan setulus-tulusnya. Berbenar-benarlah beragama. Bersungguh-sungguhlah beragama. Dan kamu berusaha menetapi fitrahmu yang Allah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada bedanya di kalangan makhluk manusia tentang fitrah Allah. Itulah agama yang betul. Sayang kebanyakan manusia banyak yang tidak memahaminya. Bagaimana kita menetapi fitrah? Ialah munibina ilaih. Kita selalu bertaubat, istighfar kepada Allah. Wattaqu, dan kita hendaknya benar-benar bertakwa kepada Allah. Kita berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang kita sudah paham semua. Dan kita pelihara diri kita dari hal-hal yang akan membuat kita ini dimarahi oleh Allah. Kita pelihara diri kita
dari hal-hal yang akan rusak rohani kita, rusak jasmani kita. Kita pelihara. Dan kita pelihara diri kita, idrarun li ghairi. Kita pelihara diri kita dari hal-hal yang akan terganggu orang lain. Jangan kita senang sendiri, orang lain sengsara lantaran kita, jangan. Mari kita amalkan huruf-huruf yang dipadu menjadi kata takwa. Ada ta, ada qaf, ada waw, ada alif yang ditulis seperti huruf iya. Takwa, tulisan Arab. Jangan ditulis dengan huruf Latin bahasa Indonesia. Takwa, apalagi ditulis dengan alif, dengan bentuk rumah iya. Artinya, orang yang mengaku dirinya bertakwa, dia ta. Ta itu artinya taubat kepada Allah. Tidak ada kita yang tidak salah. Pagi tadi mungkin sudah dosa singgah sama kita. Apalagi hari kemarin. Walaupun kita baru selesai ba'da Ramadan, tapi sudah beberapa hari ba'da Ramadan, mungkin dicium lagi kita oleh dosa. Mari kita tobat. Ada qaf, qanaah. Kita merasa reda dengan pemberian Allah. Jangan kita jengkel hati kita dengan ketetapan Allah kepada kita. Apalagi kita berputus asa, jangan. Itulah yang terbaik bagi kita. Kita terima dengan sesungguh hati. Walaupun pada waktu itu belum puas kita. Di balik belum puasnya hati kita, ada hikmah besar di balik itu yang kita belum paham sebenarnya waktu itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan, ya Allah. Ada qaf, takwa, ada waw. Waw itu artinya wara. Wara itu artinya tunduk. Dia tahu diri. Semakin berprestasi dia, semakin dekat dia dengan Allah. Semakin dia dihargai oleh masyarakat, dia semakin takarrub, rajin beribadah kepada Allah. Dia pelihara hablum minallahnya dan hablum minan nasnya. Ini wara. Dan ada alif yang ditulis seperti huruf ya. Alif, ulfah. Ulfah itu artinya dia pandai bergaul sesama manusia. Dia pandai berkasih sayang antara manusia. Dia pelihara hablum minan nasnya. Dia kompak. Dia jaga silaturahminya. Inilah wattaqu, itu maknanya. Bertakwalah kamu benar-benar kepada Allah. Wa aqimus shalah. Bagaimana lagi kita menetapi fitrah kita? Kita harus tekun sholat. Jangan di bulan Ramadan saja sholat. Ba'da Ramadan, kita buktikan ketekunan sholat kita yang sudah diuji oleh Allah di bulan suci Ramadan. Habis Ramadan, habis pula semangat dia sholat. Semangat untuk berjamaah sholatnya habis. Ini tidak berhasil Ramadannya. Wattaqu wa aqimus shalah wa la takunu minal musyrikin. Bagaimana kita memelihara fitrah kita? Jangan kita coba-coba termasuk orang syirik, orang musyrik, termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Dia pamer beribadah. Dia mengharapkan pujian orang lain beribadah. Allah yang tahu dengan hati kita. Apa niat kita sekarang? Kita duduk sejenak melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat namanya. Apakah sekedar rutinitas? Apakah mengharapkan pujian kanan kiri? Allah yang tahu. Sebab yang memberi pahala kita beramal soleh ini bukan pengurus masjid, bukan orang tua kita, tapi Allah yang mengasih pahala. Berapa kualitas ibadah kita? Berapa nilainya puasa kita kemarin? As-sawmu li wa ana ajzibi. Puasa itu untuk aku, kata Allah, dan aku yang pantas memberikan balasan kepada si hambaku itu.
Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu rasa syukur kita kepada Allah kita pertebal dengan kajian ini, takwa kepada Allah. Kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sangat senang umatnya banyak di akhir zaman Nabi kita. Dan sekarang ini secara formalnya Allah yang tahu, hakikatnya Allah yang tahu. Secara formalnya umat Muhammad dalam satu negara yang paling terbesar di dunia ini, dalam satu negara, memang Indonesia. Indonesia umat Islam terbesar dalam satu negara. 279 juta sekarang ini Muslim Indonesia. Ya Allah. Yang sudah hampir 237 juta. Tapi tentu ada agama-agama yang lain di Indonesia. Tapi kita mayoritas. Ini umat Muhammad. Dan gembira Nabi Muhammad kalau umatnya banyak di akhir zaman. Dan tidak hanya sekedar banyak jumlahnya, tapi kualitasnya yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Inilah tantangan kita hidup di akhir zaman. Oleh karena itu kita syukur ke Indonesia. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi Indonesia. Khatib sendiri dalam rasa syukur ini sebagai bangsa Indonesia, kita ditakdirkan oleh Allah hidup di bumi Indonesia. Di tahun 1979, Khatib menghadiri suatu muktamar umat Islam internasional di Pakistan. 1979, berpuluh-puluh tahun yang silam. Dalam rangka menyambut masuknya abad 15 Hijriah. Menyambut masuknya abad 15 Hijriah, di mana diadakan di Masjid Baitur Rahman, Pakistan. Dan dalam momentum itu diangkat suatu acara besar, kan Indonesia yang paling banyak menjadi sahibul barnamij, panitianya waktu itu Indonesia, diangkatlah dalam acara itu juga sebutan acaranya halal bihalal. Halal bihalal. Karena itu sudah 19 hari ba'da Ramadan. Berarti 19 Syawal. Diadakanlah acara halal bihalal 1979. Apa yang menjadi momentum waktu itu yang menggugah hati kita, terutama Indonesia? Hadir di waktu itu seorang putra terbaik Sumatera Barat yang pernah menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, namanya Profesor Dr. Hamka. Dia sebagai mubalik waktu itu. Dan hadir waktu itu seorang ahli tafsir Indonesia, namanya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Allah. Dan yang paling mulia, hadir gesah acara waktu itu sangat terhormat, hadir Syekh Safwan Al-Amini. Syekh Safwan Al-Amini ini wahwa Al-Katibul Am fi Rabita Al-Alam Al-Islami fi Duwalil Alam. Dia itu Sekretaris Jenderal Persatuan Umat Islam Internasional yang namanya Rabitah Al-Alam Al-Islam. Hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang sangat terbatas ini, momentum informasi itu kita simak juga sejenak. Apa antara lain kata Sekjen Persatuan Umat Islam Internasional ini, Rabitah Al-Alam Al-Islami, lil Indonesia, bagi Indonesia itu ada 5 keistimewaan. Khamsu mazaya. 5 keistimewaan. Karena mayoritas yang hadir acara waktu itu dari Indonesia. Dan sahibul barnamijnya, pengurus panitianya banyak dari Indonesia. Beliau merasa dapat penghormatan waktu itu berbicara dalam forum terhormat. Menyambut masuknya abad 15 Hijriah dan mengangkat suatu momentum yang ciri khas Indonesia, yaitu acara halal bihalal. Yang tidak ada di negara lain halal bihalal, hanya di Indonesia. Kata beliau, Indonesia aksarul muslimina fil alam sukanan fi Indonesia. Umat Islam terbesar dalam satu negara jumlahnya, dari segi jumlah penduduknya, umat Islamnya terbesar dalam satu negara, Indonesia. Bangga dunia dengan Indonesia. Maka dari itu tahu dirilah kita Indonesia. Sudah sejauh mana kita mewarnai Islam di dunia ini.
Sudah sejauh mana kita mensyiarkan Islam di bumi ini? Indonesia ditunggu oleh negara-negara lain. Hati-hati kita Indonesia bersyukur kepada Allah. Panjang ceritanya hadirin yang berbahagia. Yang kedua, syiarul Islam bil Quran akbar wa alazzu bi Indonesia. Syiarnya Islam, syiarnya Al-Quran dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia termasuk yang terhormat, terbaik. Dari mana dia tahu? Antara lain, satu-satunya negara di dunia, pelopor utamanya halal bihalal, Indonesia. Walaupun Nabi tidak pernah menganjurkan, tapi tak ada larangan pula. Indonesia. Allah. Diperhatikan Al-Hujjaj bin Indonesia. Para haji-haji dari Indonesia kalau sudah menunaikan ibadah haji, manasik hajinya, dia sopan-sopan. Tawafnya teratur, sa'inya teratur. Dia tidak tega melangkahi kepala orang yang sedang sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tapi kalau jamaah haji yang lain, ya Allah enak saja dia melangkahi kuduk kita, kepala kita, padahal kita sedang sujud. Indonesia tidak tega begitu-begitu. Begitulah sopannya Indonesia. Indonesia kalau sudah ada MTQ nasional, apalagi sudah 2 kali internasional di Indonesia, tidak pernah mengalahkan negara. Artinya unggul Indonesia, ramai syiar semarak Indonesia. Khatib sendiri sudah ikut MTQ internasional di Makkah. Orangnya tidak ramai. Peserta dengan Dewan Hakim itu sedikit penonton. Begitu. Tapi Indonesia, ya Allah, pengunjungnya bukan main. Pesertanya banyak. Ya Indonesia. Banyak lagi poin-poin yang tak mungkin dalam waktu yang sangat terbatas ini Khatib akan uraikan. Begitulah tertariknya Indonesia. Syiar Islam Indonesia itu dipuji. Pujian ini racun bagi kita sebenarnya. Hati-hati kita kalau orang suka dipuji. Tak lama dia maju kalau suka dipuji. Lebih baik banyak kita dikoreksi oleh orang. Supaya kita hati-hati. Alhamdulillah. Hadirin yang berbahagia. Poin yang ketiga kebanggaan Indonesia kata Sekjen Rabitah tadi. Indonesia, hawa laziz, udaranya sejuk, pemandangannya indah, kekayaan alam yang melimpah ruah. Indonesia. Tapi sayang kadang-kadang kita Indonesia tidak begitu tidak merasakan betul begitu kayanya Indonesia. Ini hal-hal yang kita alami. Ditambah lagi hadirin yang terhormat, Indonesia yang plural, majmuk penduduknya, dia mempunyai banyak hari raya Indonesia, umat Islam Indonesia. Selain daripada Aidil Fitri, Aidil Adha, hari raya Waisak, hari raya Imlek, dan seterusnya banyak karena Indonesia negara Pancasila, bukan negara Islam. Hadirin yang berbahagia. Indonesia banyak istilah tahun barunya. Allah ya Rabbi. Kita sudah paham dan mungkin dikudaikan sekarang. Ini termasuk kebanggaan umat Islam di dunia terhadap kita Indonesia. Maka dari ini, sekarang ini, Jumat yang pertama kita pada hari ini sesudah menikmati beridul fitri. Jumat pertama di bulan Syawal. Belum tentu lagi Jumat pertama bulan Syawal tahun depan kita sempat sholat Jumat. Siapa tahu ini sholat Jumat yang terakhir jatah kita. Kita tahu kondisi itu supaya kita lebih khusyuk sholat. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, benar-benar kita hendaknya makbul minal aidin wal faisin. Kita kembali kepada fitrah kita. Kita memperoleh kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan melawan godaan hawa nafsu. Musuh kita yang paling ganas, yang paling besar, yang paling berat, bukannya antara Amerika, Rusia, negara-negara Eropa lainnya, Zionis Israel, enggak. Tapi yang paling besar dan rumit kita menghadapinya ialah musuh kita hawa nafsu. Bersarang di hati kita masing-masing. Hawa yang pantang kelintasan, nafsu yang tak pernah merasa puas. Dia selalu menjerumuskan kita. Allah ya Rabb. Makanya
wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang pandai mengendalikan hawa nafsunya, syurga yang paling pantas untuk tempat tinggalnya kelak. Siapa yang tak rindu dengan syurga? Siapa yang tak ngeri? Pertempuran yang begitu besar sekarang ini, asap dunia yang sudah gelap, dunia gelap oleh asap dosa, dunia gelap oleh asap kebakaran, dunia gelap oleh asap perang nuklir. Begitulah suasana kita akhir zaman. Besar-besar. Tapi yang paling berbahaya dan kita hati-hati menghadapi musuh kita yang paling dekat dengan kita, hawa nafsu. Inilah pengendalian diri, puncak daripada nikmat kita beridul fitri. Mari kita bersama-sama. 1 untuk 11. Jangan 11 untuk 1. Begitu kata-kata Buya Hamka. Allah. Apa maksudnya? Nikmat-nikmat indah, keberkahan-keberkahan indah yang kita peroleh 1 bulan penuh berRamadan kemarin, jangan luntur habis hilang begitu saja. Kita buktikan 11 bulan yang akan datang nikmat itu. Umur kita panjang, kita sehat, kita ketemu lagi dengan Ramadan. Makanya keberkahan yang 1 bulan kita peroleh, kita nikmati 11 bulan yang akan datang. Allah ya Rabbi. Kita sudah dilatih. Jujur kita kemarin. Kalau ada orang berpuasa tidak jujur, ini dipertahankan, dipersoalkan ini puasanya. Jujur. Dan kita perlu insan-insan yang jujur. Pengurus masjid yang tidak jujur, hancur pengurus masjid. Hancur masjid kita. Hancur masyarakat kita. Kalau ada insan-insan yang tidak jujur, dan itu mahal di akhir zaman mencarinya. Jujur. Allah ya Rabbi. Kita dilatih kemarin itu, selalu kita bersilaturahmi. Ketemu di masjid, pagi ketemu, zuhur ketemu. Kompak kita berRamadan. Bagaimana kekompakan kita ini kita pertahankan pada Ramadan? Karena memang ngomong di mulut sangat gampang untuk bersatu. Tapi realitasnya berpecah belah, dendam fitnah di belakangnya merajalela. Ini hati-hati kita. Ini diuji oleh puasa. Kita terlatih kemarin itu suka berjamaah. Maka dari itu mari minimal Isya, Maghrib, Subuh kita pertahankan minimal sesudah Syawal. Sesudah Ramadan ini Syawal terus ke atas. Apalagi semua sholat 5 waktu kita sholat berjamaah. Itu dampak positif daripada Ramadan. Allah ya Rabbi. Banyak kita baca Quran kemarin. Ya Allah, minimal mendengar kalau nak membaca. Tapi tidak bisa hanya sekedar mendengar. Membaca lebih afdal. Karena nikmat mukjizat Quran itu terletak pada membaca. Maka kalau kita membaca Al-Quran, jangan berbisik-bisik-bisik. Minimal kita yang membaca Al-Quran, suara kita sendiri kedengaran oleh kita. Jangan sampai berbisik-bisik. Karena ayat Quran yang ada isinya pesan sedih, pesan gembira, pesan mengadu, dibawakan dengan lagu yang cocok dengan itu, dia akan ke udara, dari udara itu menggema dia ke hati senubari kita, masuk ke sumsum tulang kita, dia akan membuat segar peredaran darah kita. Allah ya Rabbi, ini nikmatnya Al-Quranul Karim. Dan orang yang banyak baca Quran, orang yang banyak hafal Quran, ingatannya segar, matanya terpelihara, lisannya terpelihara, ngomongnya jelas. Kalau orang banyak baca Quran, walaupun sudah 99 tahun umurnya, ngomongnya jelas. Inilah nikmat kefasihan lidah dilatih dengan baca Quran. Maka dari itu kemarin sudah dilatih Ramadan, syukur-syukur kita sudah terlatih baca Quran. Jangan kita sia-siakan. Bangga Ramadan, kita akrab kembali dengan semangat itu. Hadirin yang berbahagia, dalam waktu yang sangat terbatas, mungkin itu hal-hal motivasi oleh khatib pada hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Allah kabulkan. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin wal maqbulin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم حبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن العزيز وبقوله يهتدي المهتدون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. آمين آمين يا رب العالمين. اللهم ربنا تقبل جميع عباداتنا لا سيما في شهر رمضان. اللهم ربنا تقبل جميع عباداتنا لا سيما في شهر رمضان. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. استجب دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.